Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah mimpi yang dialami seorang murid akhir zaman yang didatangi mursyid spiritualnya di dalam mimpinya menanyakan tentang dua hal. Tapi sebelum saya ceritakan mimpi tersebut, perlu saya ceritakan terlebih dahulu kejadian di dalam kehidupan nyata tentang keadaan si murid. Sebut saja murid itu dengan nama Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Sedangkan mursyid spiritualnya itu adalah salah satu cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya di Jawa Timur. Fulan sebelum ditakdirkan bertemu dengan salah satu cicit almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya itu, Fulan diawali bertemu dengan kakek tua yang tidak dikenal, yang dianggap orang gila oleh tetangganya. Namun ketika diajak bicara oleh si Fulan itu, kakek itu bisa diajak ngobrol, diajak bercakap-cakap. Kemudian Fulan itu mempersilahkan ke rumahnya, dan kakek tua itu kemudian berkata, memberikan anjuran kepada si Fulan agar jangan mencari tarekat, nanti ada tarekat siddiq. Jadi tarekat itu adalah tata cara pelaksanaan atau tata cara mengamalkan ilmu syariat yang siddiq, yang benar. Padahal Fulan itu tidak menceritakan apapun kepada orang tua itu, tetapi orang tua itu bisa mengetahui keadaan si Fulan, yang mana memang benar adanya si Fulan itu ada niatan untuk mengikuti suatu tarekat tertentu. Itulah singkat cerita di dalam kehidupan nyata sebelum Fulan akhirnya ditakdirkan bertemu dengan salah satu cicit almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong di alam maya, yaitu di grup spiritual di Facebook. Ketika Fulan itu melihat postingan Ma'rifatullah yang berbeda dengan yang lainnya, akhirnya Fulan itu tertarik untuk mengenal seseorang tersebut. Akhirnya terjadilah perkenalan di antara keduanya, dan salah satu cicit almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong itu bersedia untuk membimbing spiritual si Fulan. Setelah bersedia memberikan arahan kepada si Fulan, Fulan akhirnya mengerjakan apa-apa yang disarankan oleh mursyid spiritualnya tersebut. Alhasil, Fulan mendapatkan banyak sekali petunjuk dari Allah melalui mimpi bagian kenabian. Mimpi bagian kenabian adalah sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, bahwa mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Banyak sekali dalil yang berkaitan dengan mimpi. Anda bisa baca pada deskripsi di video ini supaya mengimani bahwa mimpi itu adalah bagian dari syariat Islam, yang mana para nabi, para kekasih Allah, orang-orang soleh itu seringkali mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpi bagian kenabian, yang salah satunya adalah Fulan, karena Fulan itu sudah mengamalkan apa yang dianjurkan mursyidnya, dan mursyidnya itu memang sudah diizinkan oleh Allah menjadi seorang pembimbing spiritual. Si mursyidnya itu bermimpi rembulan menyinari makhluk-makhluk hitam bersayap, yang mana itu bermakna mursyidnya itu sebagai penerang bagi hati atau kolbu orang-orang yang jauh dari Allah, orang-orang yang ahli maksiat. Dan Fulan juga dan mursyid spiritualnya tersebut
juga diberikan petunjuk bahwa dirinya itu dijadikan oleh Allah perantaranya di dalam menghantarkan 7 orang untuk usul kepada Allah. Mursyidnya tersebut juga bermimpi sudah diizinkan mengajarkan kitab Risalah Al-Ghossiyah milik Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, juga bermimpi kitab Fathur Rabbani milik Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang mana itu bermakna bahwa mursyid spiritualnya si fulan itu diberikan ilmu-ilmu rahasia ketuhanan, yang mana itu adalah ilmu hakikat, ilmu kebenaran hakiki. Sehingga fulan pun mendapat curahan ilmu Allah, ilmu rahasia tersebut dengan penjabaran yang mudah sesuai syariat Islam, yaitu menjabarkannya dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi, beserta contohnya di dalam kehidupan. Nah, bukti bahwa mursyid spiritualnya si fulan itu memang dikehendaki Allah, ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang spiritual, menjadi seorang mursyid spiritual, itu terbukti kepada mimpi yang dialami si fulan. Ketika fulan sudah dibimbing oleh mursyid tersebut, dimimpiin bahwa fulan itu bersama orang yang tertinggi, dan di dalam mimpi itu ada keberadaan Nabi Muhammad SAW berbaring, ya, yang mana posisi fulan bersama orang yang tertinggi yang wajahnya itu awalnya disamarkan oleh Allah di dalam mimpi itu karena fulan masih kotor kolbunya. Kalau misalkan hati masih kotor, nanti akan mudah mendustakan, mudah tidak percaya terhadap siapa yang telah membimbingnya itu. Nah, makanya setelah bermujahadah beberapa waktu lamanya, kemudian ada kode dari Allah sehingga fulan itu diberikan mimpi kejelasan tentang siapa mursyid spiritualnya itu. Diperlihatkan di dalam mimpi bahwa mursyid spiritualnya itu ceramah di atas ketinggian tangga mendekati langit, di permukaan bumi banyak orang yang mendengarkan, dan fulan di dalam mimpi itu melihat mursyid spiritualnya itu juga melihat kepada dirinya. Kemudian fulan itu terbang mendekati mursyidnya itu, lalu dikatakan oleh si mursyid kepada si fulan, di bawah ada Rasulullah. Akhirnya fulan merasa malu, mundur dari tempat si mursyid tersebut beberapa langkah. Nah, itu takdir dari Allah bahwa mursyid tersebut memang diizinkan, ditakdirkan oleh Allah menyebarkan syariat Islam, yang mana itu disaksikan oleh Nabi Muhammad, yang itu bermakna bahwa ajaran yang dibawa oleh mursyid spiritualnya si fulan itu sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Dan fulan ditakdirkan, diberi rahmat, diberi kemudahan untuk mendekati kedudukan mursyid spiritualnya itu dengan visual terbang. Tapi lama-kelamaan fulan ini sudah mulai sibuk dengan keduniawinya, keduniawiannya menyibukkan dirinya, sehingga ada suatu saat fulan itu tidak berkoneksi dengan mursyidnya itu selama beberapa lama karena pengajarannya secara online. Akhirnya fulan itu suatu saat di WA oleh gurunya diberikan ilmu hakikat yang disuruh untuk ditafakuri dan disuruh dijawab. Kemudian fulan itu berhari-hari tidak memberi jawaban. Akhirnya Allah menegurnya, mengingatkannya di dalam mimpinya. Dia didatangi mursyid spiritualnya, yang mana mursyid spiritualnya itu menanyakan, mana jawaban latihan tugas yang saya berikan, dan juga ditanyakan apakah fulan itu masih menjalankan sholawat. Akhirnya fulan itu di dalam mimpi itu menjawab ada, maksudnya jawabannya itu sudah akan diberikan, dan dia juga mengatakan alhamdulillah masih menjalankan sholawat. Kemudian dia terbangun dari tidurnya. Lalu apa makna mimpinya? Hal itu adalah petunjuk dari Allah bahwa fulan itu dianjurkan untuk mendekat lagi kepada mursyidnya, menimba ilmu lagi kepada mursyidnya, dan tetap menjalankan sholawat yang diajarkan oleh mursyid spiritualnya tersebut. Seperti itulah kisah nyata mimpi yang dialami seorang murid yang sudah agak renggang karena sibuk dengan duniawinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.